Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pada muatan IPA kelas 5, tema 4. Gangguan peredaran darah pada manusia dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Faktor keturunan yaitu gangguan yang diturunkan oleh orang tua atau kakek nenek berdasarkan gen yang dibawa sejak lahir. Sedangkan faktor non-keturunan yaitu gangguan yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan tidak sehat, obesitas, pengaruh penyakit kronis, dan pengaruh asap rokok. Berikut ini adalah gangguan pada peredaran darah. Yang pertama adalah hipertensi. Nama lain dari hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Penyebab dari hipertensi adalah naiknya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter karena penyempitan pembuluh darah. Gejala dari hipertensi adalah nyeri di kepala, jantung berdebar-debar, sesak nafas, badan lemah, dan kepala pusing. Cara penyembuhan atau pencegahan dari penyakit hipertensi adalah menjaga pola makan yang sehat dan kurangi konsumsi garam, olahraga teratur, dan manajemen stres yang baik. Berikutnya adalah hipotensi. Nama lain dari hipotensi adalah tekanan darah rendah. Penyebab dari hipotensi adalah turunnya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter karena berbagai faktor, misalnya kekurangan nutrisi makanan, dehidrasi, atau disebabkan penyakit tertentu. Gejala dari hipotensi adalah konsentrasi berkurang, kepala pusing, pandangan buram, badan lemas, bahkan bisa pingsan. Cara penyembuhan dari penyakit hipotensi adalah duduk atau berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi dari jantung, perbanyak minum, makan makanan sehat berkadar garam tinggi, dan yang terakhir adalah olahraga yang teratur. Gangguan yang ketiga yaitu anemia. Anemia disebabkan oleh kekurangan sel darah merah akibat kekurangan zat besi, sehingga kadar hemoglobin dalam darah merendah. Gejala dari anemia adalah cepat lelah, wajah pucat, dan sering pusing. Cara penyembuhan penyakit anemia adalah penderita anemia ringan, makan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti sayuran hijau. Untuk penderita anemia berat, dapat melakukan transfusi darah. Gangguan yang keempat adalah leukemia. Leukemia adalah kanker darah. Penyebab dari leukemia adalah produksi sel darah putih terlalu banyak sehingga memakan sel darah merah. Gejala dari leukemia adalah merasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan, timbul nyeri di tulang, terjadi pendarahan. Cara penyembuhan penyakit leukemia adalah rutin melakukan transfusi darah dan melakukan kemoterapi. Gangguan yang kelima yaitu jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyempitan pembuluh arteri koronaria oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol, sehingga jantung kekurangan oksigen. Gejala dari jantung koroner adalah nyeri dada yang menjalar sampai ke bagian tubuh lain, keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Irama denyut jantung tidak stabil. Cara pencegahan dari jantung koroner adalah
Hentikan kebiasaan merokok. Jaga pola makan makanan sehat dan olahraga dengan teratur. Cara pengobatan dari jantung koroner adalah konsumsi obat anjuran dokter dan operasi jantung. Kemudian yang keenam adalah stroke. Stroke dapat disebabkan oleh tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak sehingga pasokan darah dan oksigen ke otak terganggu. Hal ini menyebabkan fungsi saraf terganggu sehingga salah satu bagian tubuh mengalami kelumpuhan. Pemicu dari penyakit stroke ini adalah gaya hidup tidak sehat, hipertensi, dan stres. Gejala dari penyakit stroke ini yaitu tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, wajah terlihat menurun atau pucat. Cara pencegahan dari penyakit stroke adalah terapkan pola makan yang sehat, olahraga rutin, dan hindari merokok. Gangguan yang ketujuh adalah varises. Varises disebabkan oleh pelebaran pembuluh baik atau vena di bagian betis karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki sehingga tampak tonjolan berbentuk berbelok-belok berwarna biru. Gejala dari penyakit varises adalah tungkai terasa nyeri, panas dan berdenyut, pembengkakan di area kaki dan pergelangan kaki. Kaki terasa berat dan tidak nyaman, sering kram otot kaki, perubahan warna kulit di area varises, tampak kering dan terasa gatal. Cara pencegahan dari penyakit varises adalah olahraga teratur dan jaga berat badan, ubah posisi duduk dan berdiri secara teratur, hindari pemakaian sepatu hak tinggi dan kaos kaki ketat dalam jangka waktu lama, konsumsi makanan tinggi serat dan rendah garam. Gangguan yang kedelapan adalah arteriosklerosis. Penyebab dari penyakit arteriosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi atau arteri karena penumpukan plak di dinding arteri, sehingga aliran darah ke organ tubuh terganggu atau tersumbat. Gejala dari penyakit arteriosklerosis adalah nyeri atau mati rasa pada bagian tubuh yang terjadi penyumbatan arteri, seperti dada atau kaki. Cara pengobatan dari penyakit arteriosklerosis adalah terapkan pola makan yang sehat, olahraga dengan rutin, pengobatan dengan penanganan dokter. Yang terakhir adalah operasi. Kalian bisa lihat pada gambar penyakit arteriosklerosis ditunjukkan pada gambar yang tengah dan kiri. Kemudian yang kesembilan adalah hemofilia. Hemofilia disebabkan karena kelainan yang menyebabkan darah sukar membeku jika terjadi luka. Hemofilia adalah penyakit turunan dan biasanya diderita oleh laki-laki. Gejala dari penyakit hemofilia adalah mimisan sulit berhenti, peredaran darah pada luka sulit berhenti, mudah memar, ditemukan darah pada urin dan fases. Cara pencegahan hemofilia adalah melakukan pemeriksaan sejak dini, hindari kegiatan yang berisiko cedera atau luka. Gangguan yang ke-10 adalah talasemia. Talasemia dapat disebabkan oleh kelainan bentuk sel darah merah sehingga hemoglobin tidak berfungsi normal. Talasemia adalah penyakit turunan. Gejala dari penyakit talasemia adalah mudah mengantuk dan mudah lelah, sulit bernafas, sering pingsan. Cara pencegahan dari penyakit talasemia adalah cek darah untuk menghitung nilai hemoglobin dan bentuk sel darah merah, screening talasemia. Cara pengobatan dari penyakit talasemia adalah rutin melakukan transfusi darah, melakukan transplantasi sumsum tulang. Untuk menghindari gangguan-gangguan pada organ manusia, kita harus memelihara kesehatan organ peredaran darah.
Caranya yaitu pertama, dengan mengonsumsi makanan bergizi dan hindari makanan berlemak. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat dengan cukup atau tidur dengan teratur. Dan yang keempat, hindari asap rokok. Yang kelima, tidak minum minuman beralkohol. Sekian penjelasan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajaran pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk anak-anak semua tetap jaga kesehatan, tetap belajar. Nanti tugas kalian dicatat kemudian dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, Ibu akhiri pada pertemuan pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.